Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di tengah malam saya sendirian, bisa dikata sendirian, dibilang berduaan juga bisa dibilang berduaan, dikarenakan malam ini saya sedang meratapi indahnya malam, menikmati indahnya malam. Betapa kebanyakan orang sedang tertidur pulas, menikmati tidur di tengah malam. Akan tetapi saat ini ada seorang hamba yang di tengah malam ini meratapi nasibnya, menikmati suasana malam agar mendapatkan berkahnya malam. Lebih tepatnya, saya berada di tepi sungai Konto. Tempat pembangunan asrama yatim, asrama anak yatim. Kenapa saat ini saya duduk-duduk di tepi pantai, di tempat proyek asrama anak yatim? Dikarenakan saya merasa bangga. Saya berterima kasih kepada Sang Pencipta karena telah memberikan semangat kepada saya, memberikan semangat kepada warga dengan adanya pembangunan asrama yatim ini. Pembangunan ini bisa dikata cuman masih 10% dari pembangunan yang sempurna nantinya. Karena pembangunan ini disokong dari swadaya masyarakat, dari teman-teman, dari hamba-hamba Allah. Sehingga pembangunan ini sangat lambat. Tapi tidak mengapa, karena seorang hamba hanya sekedar berusaha, berikhtiar. Untuk selebihnya itu semua ketentuan Allah. Kita tidak dituntut sampai final.
kita tidak dituntut untuk sampai selesai. Akan tetapi seorang hamba dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin, berijtihad agar mencapai tujuan. Kembali lagi, final, titik temu terakhir, keberhasilan, semuanya hak dan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menikmati indahnya malam ini, sengaja saya lakukan agar hidup ini bisa menemukan hakikat daripada hidup. Subhanallah. Kita bisa merasa nyaman, merasa indah di saat kita menyendiri. Kita merasa indah, kita merasa nyaman di saat menikmati hidup. Karena tidak banyak orang menikmati hidup. Bahkan kebanyakan orang merasa resah, merasa kurang dari jaminan yang Allah telah berikan. Akan tetapi itu semua sudah menjadi karakter manusia. Kalau sifatnya selalu kurang dan kurang. Akan tetapi jika kita merenungi hakikat hidup, bahwa itu semua menunjukkan keadilan Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kurang, ada yang lebih. Bahkan ada yang merasa cukup, dan ironisnya lagi masih banyak yang merasa kurang. Tapi tidak apalah, itu semua karakter manusia. Jika manusia mau merenung sedikit saja dengan adanya untuk apa manusia diciptakan dan akan kemana manusia akan dikembalikan. Kenapa kata-kata ini saya katakan diciptakan dan akan dikembalikan? Karena hakikat hidup manusia
bukan di dunia. Yang kekal bukan di dunia. Karena dunia ini hanya mempunyai waktu selama dari proses kejadian Mbah Nabi Adam alaihissalam sampai ila yaumil qiyamah. Bila dihitung dengan bahasa akhirat, kurang lebih 8 menit saja. Oleh sebab itulah hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini sebatas orang mampir ngombe. Dengan waktu yang sedikit ini, kita diberikan tugas, dijadikan khalifah oleh Allah untuk melestarikan, melangsungkan kehidupan dunia dengan waktu yang sangat terbatas ini. Sungguh kecewalah seorang hamba yang tidak pandai-pandai untuk merealisasikan perjalanan hidup ini. Sungguh sangat merugilah tidak pandai-pandai untuk mengemas perjalanan hidup ini. Di saat yang sempit inilah kita diberikan peluang untuk mencapai akhirat. Dengan waktu yang sangat pendek inilah kita akan mendapatkan masa yang kekal. Dengan waktu yang sangat pendek inilah menentukan kita termasuk orang-orang yang bahagia atau menjadi orang yang merugi. Dengan waktu yang sempit ini, kita harus pandai-pandai menentukan waktu yang kekal nanti, mendapatkan tempat yang orang lain bersenang-senang. Jangan sampai dengan waktu yang sempit ini kita jadikan bersendakarau. Jangan kau jadikan waktu yang sangat sempit ini hanya merenung dalam ketidakpastian. Pastikan diri kita ini adalah termasuk orang yang berhasil. Pastikan dalam waktu yang sempit ini kita menjadi orang yang sukses dalam menjalankan amanah yang statusnya sebagai khalifah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kenapalah kita sangat bekerja keras mencapai usaha yang maksimal. Kemarin saya bekerja di sini sendiri, yang lain bekerja di tempat yang lain. Lalu ada seorang teman dari kejauhan memandang saya bekerja sendiri, mencangkul sendiri. Lalu dia mendekat
dan membantu saya sambil bertanya, "Gus, dari tadi sampai saya pandang, saya lihat sangat semangat sekali. Apa jamunya, Gus?" katanya gitu. "Apa obatnya, Gus?" Saya bilang, "Obat saya, jamu saya adalah cinta." Kayak petualangan anak remaja saya saja. Jamunya cinta. Cinta adalah segalanya. Cinta tidak mengenal lelah. Cinta tidak merasa berkorban. Cinta berkorban dari segalanya. Itulah cinta. Jika dimintai oleh kekasihnya, pasti jika dia itu cinta yang sebenarnya, maka dia akan melakukan apa yang ia minta. Dengan dasar cinta inilah orang beramal tidak pernah lelah. Dengan dasar cinta inilah orang bisa melakukan segalanya. Oleh sebab itu, jika kita beramal, tanamkan rasa cinta terlebih dahulu. Tanamkan jiwa kita betul-betul yakin merasa cinta dari apa yang kita lakukan. Kalau sudah cinta yang dia taruhkan, maka dia tidak pernah kecewa. Walaupun dibohongi, walaupun disakiti, tidak pernah merasa kecewa dan sakit hati. Kalau seseorang berkorban, bekerja, ketika itu orang yang mencintai menyakiti, menzalimi, lalu dia merasa sakit, itu artinya cintanya belum dikatakan cinta yang tulus. Cinta seperti itu hanya sebatas bibir saja. Setelah kita mendengarkan fitnah dari orang yang kita cintai, tetap jiwa kita merasa senang karena sudah bisa bekerja untuk dia. Jangan sampai kerja kita ini sia-sia karena ketidakpastian rasa cinta. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudara,
agar kita tidak merasa kecewa. Tumbuhkan dalam jiwa kalian hatta ya'tiyakal yakin. Kita bekerja untuk Allah, kita beramal untuk Allah sampai Allah memutuskan kehendaknya, agar supaya kita tidak merasa kecewa. Dikarenakan orientasi kita bukan untuk mencapai keberhasilan akhirat, mendapatkan balasan, mendapatkan yang dijanjikan, karena orientasi kita kepada Allah hanya sebatas seorang hamba yang patut, yang pantas, yang layak menghambakan diri kita, lalu taat kepada sang pemilik dari seorang hamba. Karena seorang hamba tidak pantas untuk menuntut, meminta, apalagi menagih janji. Kewajiban seorang hamba adalah menjunjung, menghormati, mensucikan dari seorang pemilik. Kita bekerja tidak untuk mendapatkan upah. Kita menjalankan syariat bukan untuk menagih janji. Karena sepatutnya sudah layak seorang hamba mengabdi dari seorang raja. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan kenikmatan yang tiada tara, kita diberikan segalanya, itu sudah cukup. Jika terpaksa Allah menjanjikan memberikan yang lebih dari semua itu, wallahu a'lam bissawab, itu semua hak Allah. Seperti halnya kita telah diberikan modal oleh Allah agar untuk mengelola modal tersebut, semisal untuk kita pergunakan untuk berdagang, lalu dagangan itu punya laba, punya kelebihan, sehingga mendapatkan hasil yang banyak. Apakah kita pantas untuk meminta upah dari seorang yang telah memberikan modal tersebut? Seharusnya sudah cukup kita diberikan modal, kita difasilitasi dari segalanya. Oleh sebab itu, status kita kembali lagi adalah seorang hamba yang bisa kita katakan subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Mungkin sekian saja dari Gus Tuan renungan malam ini. Kita nantikan episode selanjutnya agar kita bisa
menjadi orang-orang yang pandai-pandai menelaah diri, menghisap diri sendiri, menghitung-hitung diri kita, apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin, agar ringan hisapan kita di hari mahsyar nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.